Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Bitcoin Update. Jadi untuk update kali ini kita akan ngebahas sedikit kondisi fundamentalnya, plus nanti kita akan coba cek untuk bagaimana segi technical analysisnya. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya untuk fundamental update atau news update, saya boleh rekomendasi channelnya Ko Sylvester dari channel Crypto atau Ko Rio Gunawan. Di sana teman-teman bakal dapetin banyak informasi soal fundamental update terkini dari FOMC meeting minutes tadi malam. Nah, saya di sini akan lebih ke arah kesimpulan aja. Jadi, langsung kita masuk dulu ke fundamental update-nya. First, teman-teman, saya pengen bahas dulu untuk kondisi The Federal Reserve sendiri. Di sini menunjukkan ya, sebenarnya dari segi The Federal Rate Monitor Tool sendiri, ini memang menunjukkan bahwa target peningkatan suku bunga di Mei mendatang, atau lebih tepatnya di 4 Mei mendatang, itu di angka sekitar 0,75 sampai 1,00 basis point. Dan di sini secara probabilitas itu di 78,3%. Cuman pertanyaannya adalah mana ya titik beratnya teman-teman? Apakah lebih di 0,75-nya atau di 1,00-nya? Nah, sampai dengan tadi malam akhirnya kita mendapatkan informasi based on FOMC meeting minutes tadi malam. Ini sebenarnya cenderung menyampaikan ke publik bahwa The Fed sendiri itu lebih hawkish dibandingkan dengan meeting sebelumnya, teman-teman. Hawkish itu artinya mereka akan lebih agresif untuk mengatasi situasi inflasi. Seperti yang saya sampaikan di video terakhir, salah satunya adalah FOMC member dari negara bagian Cleveland itu menyatakan bahwa inflasi target, lebih tepatnya bukan target inflasi sih, lebih tepatnya kenaikan inflasi possibility-nya untuk bulan Maret lalu itu di angka 9,1%. Which means, dengan rilis data ini, CPI di pekan depan itu bakal men-trigger FOMC untuk lebih agresif lagi dalam mengambil keputusan untuk mengatasi situasi inflasi yang berlebihan. Dan salah satunya langkah yang akan mereka ambil adalah reduce the balance sheet atau mengurangi neraca saldo mereka atas perbelanjaan mereka pada saat masa pandemi waktu tahun lalu, teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan quantitative tightening atau mengetatkan ya pokoknya begitulah ya teman-teman ya. Nah, sekarang posisinya kalau kita lihat nanti malam itu akan ada FOMC member speak dari Bullard ya. Dan sementara ini teman-teman, setahu saya Bullard itu ya James Bullard ya. Di sini ada newsnya ya. Says Fed blablabla. Nah, ini only one voting member of the FOMC dissented ya. Dissented discuss why he caused a dissenting vote at the FOMC meeting and blah 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 blah, stating that we would have preferred a rate hike of 0.5 percentage point or 50 basis point. Dan ini yang disampaikan oleh James Bullard. Sebenarnya dari statement ini dia mengatakan bahwa dia tuh lebih prefer harusnya waktu kenaikan suku bunga yang sebelumnya itu naiknya nggak 0,25, nggak naik sampai 0,5, tapi langsung naikin ke 0,75. Jadi ini orang adalah tipikal yang lebih agresif lagi. Nah, pertanyaannya nih, nanti malam dia speak jam 8, apakah akan menggoyang situasi market? Dan nggak cuma dia loh yang speak, tapi akan ada Janet Yellen juga ya dari bagian Treasury, itu akan ngomong pada sekitar jam 9:30 malam. Ini pokoknya sepanjang pekan ini ya, malam sesi New York itu market bakal digonjang-ganjing teman-teman, bakal lebih naik turunnya bakal lebih agresif. Dan untuk situasi terkini berdasarkan statementnya tadi ya si James Bullard, berdasarkan dia punya historical statement, maybe this time dia bisa aja lebih agresif gitu dengan kondisi FOMC meeting minutes tadi malam udah lebih hawkish ibaratnya. Jadi ya kita tinggal tunggu aja bagaimana nanti jam 8 malam pergerakan atau pergolekan market akan agresif atau tidak, teman-teman. Sementara di sini ini menurut sudut pandang saya ya, ini adalah another perspective. Kita ngelihat dari situasinya si gold atau XAU USD, teman-teman. Situasi di sini kita bisa lihat ya, setelah FOMC meeting minutes yang sangat hawkish, gold masih bisa maintain dan hanya sideways saja di atas level Fibo 50%-nya. Saat ini, teman-teman, saya ada posisi open terhadap gold dengan stop loss di kisaran 19.08 dolar untuk posisinya si gold. Jadi saya maintain stop loss saya itu di bawah 0,5 atau Fibonacci 0,5 dari pergerakan si wave 2 ke wave 3 ini, teman-teman. Alright. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya menarik. Jadi walaupun FOMC hawkish, tapi gold tetap stabil, teman-teman.
Karena kalau misalkan kita lihat dari sini, ini saya ngambil kesimpulan ya. Ada kemungkinan berarti market situasinya saat ini masih fokus terhadap situasi inflasinya yang naik, yang mungkin saat ini dengan si The Fed sendiri belum mengambil keputusan, belum mengambil decision, ya memang sih dia sudah memberikan signal, tapi kan tetap ya balik lagi, decision belum dibuat, decision belum direalisasikan. Otomatis fokusnya pelaku pasar itu mungkin masih terhadap kenaikan si inflasinya teman-teman, which means data CPI next week bakal memberikan pengaruh banget buat pergerakan market crypto maupun market emas, karena terutama di sini emas kita bisa sama-sama lihat ketika mereka nggak ada reaction, crypto ada reaction walaupun nggak terlalu signifikan, ya lumayan signifikan sih sampai dia bisa close di bawah support pentingnya. Dan ya kita coba lihat teman-teman ya, apakah di sini pengaruh dari inflasi dan ketegangan terhadap Rusia Ukraine masih lebih mendominasi ketimbang dengan statement FOMC meeting minutes tadi malam? Ya itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Nah saat ini teman-teman, ini kalau based on technical analysis sendiri, saya melihat ya progres kita itu sebenarnya sedikit bisa dikatakan nggak begitu baik ya, karena pressure yang diberikan oleh sellers tadi malam, atau lebih tepatnya pergerakan sepanjang sesi New York ini benar-benar agresif, menyebabkan Bitcoin bahkan tidak bisa maintain lagi di atas level Fibo 61,8%-nya atau $44.500. Dan ini sebenarnya merupakan resistance dari pergerakan sebelumnya. Sekarang sempat berubah jadi support, tapi dia di breakdown lagi. Tapi balik lagi teman-teman, kita udah bahas ini di live streaming tadi malam. Ada potensi atau possibility exponential moving average 55 bakal dites. Dan saat ini, kalau kita perhatikan baik-baik teman-teman, posisi kita benar-benar stopnya antara level ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari bagian pergerakan overall-nya, ini sebenarnya posisi kita tuh dihimpit atau di sandwich teman-teman. Di bagian atas kita dijagain simple moving average 200, di bagian bawah kita dijagain exponential moving average 55. Dan seperti yang saya sampaikan, berdasarkan Dow teori sekalipun, berdasarkan Wyckoff teori sekalipun, atau berdasarkan semua teori, yang namanya uptrend itu pasti diiringi dengan higher high, higher low sequence. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari sini kita bakal ngedapetin rebound? Nah, ini akan kita coba analisis lebih lengkap pada time frame hourly-nya. So far, kalau saya boleh tambahkan teman-teman, berdasarkan level Fibonacci retracement dari pergerakan overall-nya, kita itu sudah berada di kisaran Fibo 50%-nya, dan itu di antara level $42.944. More lower dari level ini, kita masih memiliki potensi untuk testing bahkan sampai ke level Fibo 61,8% pada kisaran range $41.674. Dan saat ini, secara fever sendiri, mungkin ya di kisaran Fibo 50% ini, secara probabilitas kita bisa maintain di angka 48 sampai 54%. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya tadi saya ngecek di hourly-nya itu ada yang namanya harmoni Fibonacci atau Fibonacci harmonic ya. Oke, langsung nanti kita masuk ke dalam pembahasan di hourly-nya atau di time frame 4 jamnya dulu. But before kita masuk ke sana, saya pengen terangkan sekali lagi ke teman-teman bahwa progres saat ini yang terjadi itu menurut saya pretty normal ya. Kita bisa consider pergerakan ini so far adalah proses korektifnya. Dalam artian di sini kita bisa katakan ya teman-teman, memang ini wave 4 bisa tidak boleh sebenarnya lebih rendah daripada wave 1. Cuman at some cases, kayak misalkan contoh leading diagonal Elliott wave theory itu menunjukkan bahwa wave 1 cenderung punya power lebih kuat, dan wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 itu bergerak normal. Situasinya yang penting adalah kita belum break dari market structure-nya, which is wave 1 adalah impulsif atau initial trend, wave 2 adalah proses korektifnya, which is diiringi dengan ABC corrective pattern, and then wave 1, wave 2, wave 3, etc. menuju ke wave 3. Lalu teman-teman, saat ini proses korektif menuju wave 4. Dan so far kita sudah mendapatkan adanya 3 wave teman-teman, which is ABC corrective pattern, dan sedang on progress atau on development menuju C wave corrective patternnya. Apakah sudah selesai C wave corrective-nya? Apakah di sini kita bakal ngedapetin rebound yang langsung signifikan dari level tersebut? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena kita belum melihat adanya tanda-tanda market mulai bergerak sideways, market mulai menunjukkan adanya progress transisi dari yang namanya lower low, lower high menjadi higher high, higher low, terutama pada time frame yang lebih kecil. So, kita bakal coba untuk analisis based on time frame yang lebih kecil. Well, at least untuk time frame daily kita udah dapetin informasi berupa Fibonacci
Fibonacci retracement-nya, teman-teman. Alright, next kita bakal bahas di time frame hourly. So, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan tambahkan dulu untuk si Fibonacci retracement-nya. Ya, ini buat kita cari tahu lagi, balik lagi yang ada kita bahas di time frame daily tadi. Nah, teman-teman, overall, I believe this process is impulsive move. Dan proses saat ini menuju ke arah corrective move. Pertanyaannya adalah apakah dia akan lebih dalam lagi, apakah dia akan membentuk semacam falling wedge, apakah dia akan membentuk semacam downtrend channel, ataukah dia akan membentuk semacam descending channel. Kenapa saya katakan ini cenderung korektif? Teman-teman, seandainya saja let's say yang mendominasi overall market lebih ke arah sellers, maka harusnya sellers di sini akan lebih agresif dalam taking action, which is harusnya based on dump sebelumnya, dumpnya udah lebih dalam lagi, teman-teman. Dan mungkin saja target trend bagian bawahnya itu bisa menjadi patokan kita untuk melihat sejauh mana Bitcoin akan turun, which is di kisaran level 36.000 sampai 38.000 lebih kurangnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly, kita akan coba lakukan analisis. For now, at least for short term, saya meyakini bahwa ini adalah satu area penting yang perlu kita pantau, which is saya akan consider ini sebagai BF sellers, teman-teman. Ya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat teman-teman di sini proses akumulasinya luar biasa ya, bukan proses akumulasinya sih. Selama setiap kali kita ngetes level Fibonacci 61,8% di sini, ini kita selalu ngedapetin rejection dan makin lama makin agresif. Bahkan rejection yang terakhir itu juga didukung oleh kondisi atau situasi fundamental yang mendorong kripto atau lebih tepatnya Bitcoin drop bahkan sampai langsung ke level Fibo 50%-nya. Dan kalau kita lihat di sini, ini terdapat area resistance atau support yang sebetulnya cukup kuat ya. Kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, teman-teman. Alright. Nah, kalau misalnya kita menyadari hal ini, oke, kita berarti sama-sama tahu bahwa skenario kita yang si descending broadening wedge pattern ini sudah invalidate. Lalu Fibonacci 1,8% ini juga sudah tidak valid dan tidak akan kita gunakan lagi. But kita bakal ngasih area tersebut sebagai suatu, atau kita menjuluki lah area tersebut sebagai big fan sellers. So, the next time kita ketemu lagi di next video, teman-teman tahu ya bahwa yang dimaksud dengan big fan sellers itu adalah area yang sebelumnya saya sempat sampaikan tadi, teman-teman, ketika kita mendapati rejection beberapa kali. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana sih kita bakal ngedapetin korektifnya? So far kalau kita lihat teman-teman, based on Fibonacci retracement sendiri, kita bisa lihat teman-teman di sini terdapat harmonic Fibonacci di kisaran level Fibo 61,8% dan Fibo 1618%-nya, dan itu di kisaran area atau level 42.000 sampai 41.500 dolar. Kalau misalnya saya meneliti lebih lanjut, kalau misalnya kita lihat based on, wait, ini saya ilangin dulu biar teman-teman enak lihatnya, clear ya, kayak gini. Nah, terus di sini juga saya akan hilangkan, di sini saya juga akan hilangkan biar teman-teman lihatnya lebih clear. Kalau kita analisis lebih lanjut, teman-teman, all this process itu lebih kurangnya ya kita bisa katakan lah ya, lebih cenderung ke arah ABC corrective pattern yang zigzag terutama. Jadi ini bakal saya tebelin. Oke, ini saya bakal ganti jadi primary aja, which is kayak gini. Lalu untuk di bagian dalam, biar lebih clear, teman-teman lihat ini warnanya jadi merah, gitu ya. Nah, terus proses saat ini yang saya lihat adalah kita bergerak cenderung di dalam 5 wave. Balik lagi kalau misalkan ke zigzag Elliott wave theory atau lebih ke flat zigzag ABC corrective pattern, untuk wave 5-nya sendiri itu biasanya kecenderungan terdiri atas 5 wave, which is zigzag itu adalah 535 ya teman-teman. Nah, bisa aja sekarang progres yang kita lihat di terakhirnya wave C-nya itu lebih cenderung ke arah 5 wave. Dan kalau kita lihat progresnya ini cukup memenuhi syarat ya. So far kita ngelihat di sini ada wave 1-nya, ada wave 2, and then ongoing menuju wave 3, which is kalau misalnya kita rebound dari sini, maybe it's gonna be wave 4 and then last wave 5 di kisaran Fibo 1618 dan 0,618%. Menurut saya dari segi timeline ini menurut saya cukup ideal. Kenapa? Karena nanti malam bakal ada speak dari si James Bullard. Dan lagi pula karena saya sudah kena stop loss anyway di kisaran 44.000 dan so far saya tidak regret karena begitu kena stop loss dia drop lebih signifikan, which is saya lebih baik expect market crypto untuk drop lebih dalam lagi sekalian supaya saya bisa dapetin opportunity untuk go long di harga yang much cheaper atau even lebih murah, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas saat ini, di manakah potensi wave 4?
Oke, kita bisa gunakan yang namanya wave 2 ke wave 3. Dan seperti yang kita ketahui berdasarkan teori, wave 4 itu kecenderungan adalah 38,2% sampai 50%. Maka teman-teman, asumsi kita saat ini untuk melihat reboundnya terjadi pada Bitcoin, maybe around this level atau di kisaran $44.400. So far, kenapa sih di area ini? Pertama teman-teman, jelas sekali kita ada rejection di sini dan ini merupakan a wave corrective pattern kita. Dan next thing, mungkin kalau kita ngelihat rebound, mungkin dia cenderung poco-poco, mungkin dia cenderung membentuk rising wedge, maybe dia cenderung membentuk bull flag, and then begitu testing level Fibo 38,2%, kita mendapati yang namanya confluence of resistance, which means kalau misalnya kita ngelihat sign dia drop breakdown, maybe kita bisa manfaatkan ini untuk little bit short dulu di time frame yang lebih kecil, maybe around this strategy teman-teman, which is menggunakan stop loss di area yang di atasnya, and then targetnya di bagian bawah atau bahkan sampai di kisaran level wave 5 nya dia. Kita bakal dapetin risk reward ratio 1:3, which is nice. Dan yang pasti teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan, gimana cara manage risk management kalian atau memanage resiko kalian adalah dengan meminimalisir resikonya, dimana hanya meresikokan 1-2% saja dari capital futures wallet kalian. Alright, I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. Jangan lupa juga untuk mampir ke video terakhir saya. Di sini teman-teman bakal dapetin metode untuk melakukan risk management dengan baik. So I hope teman-teman enjoy video yang saya berikan pada siang hari ini. Sorry banget a little bit too late karena saya ngerasain badan saya lagi capek banget teman-teman ya. Jadi setelah kemarin pergi ke Jawa, kan saya tetap paksain tuh update pagi, saya tetap bangun pagi, saya tetap tidurnya masih sampai pagi gitu. And then kayaknya kena out juga ya. Finally hari ini saya tidur itu sebenarnya tadi kayak jam 3, jam 4 kali ya pagi. Wah, dibablas sampai jam 1 siang teman-teman. Oh damn, langsung kayak aduh gila ini capek banget teman-teman. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys once again enjoy this video. God bless everyone. Have a nice day. And also besok ya, kayak besok hari Jumat ya. Berarti masih ada 1 hari lagi untuk kita mengucapkan happy weekend everybody. Alright, thank you very much. Have a nice day. Cheers and bye-bye.